Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pertemuan terakhir kita bulan yang lalu tentang akhlak yang mulia, keutamaan-keutamaannya. Dan insya Allah kita terus-menerus memperbaiki akhlak kita. Jangan pernah merasa telah menjadi orang yang baik, yang alim hanya dengan mengandalkan sholat fardu kita, sunnah tahajud kita. Karena masih banyak di antara umat Islam ini kaitannya kepada Allah luar biasa, akhlaknya kepada Allah mulia, tapi terkadang akhlaknya kepada manusia biasa-biasa saja. Bahkan cenderung merasa dirinya lebih baik, lebih alim, lebih salih dan sebagainya. Dan terkadang pula meremehkan orang lain, merendahkan orang yang belum beribadah, masih meremehkan orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Maka kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri, bahwa amal-amal kita kepada Allah harus berdampak kepada manusia, harus berdampak kepada manusia. Itu bahasan kita bulan yang lalu. Nah, jamaah rahimakumullah, malam ini kita membahas tentang sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ala akhbirukum biman tahrimun alaihin nar, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang diharamkan untuk disentuh neraka. Jamaah rahimakumullah, kita paham akidah kita semua kita akan mendatangi neraka. Allah telah sampaikan seperti itu. Akan tetapi ada orang-orang yang jangankan nyemplung neraka, neraka pun haram untuk menyentuhnya. Dia lewat di atas sirat sampai kepada Al-Qantarah, sebuah lembah yang sangat luas. Sebelum masuk surga dikumpulkan di Al-Qantarah. Dia bersih, sehat, nggak ada luka cacat sedikit pun. Nah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang diharamkan oleh Allah untuk disentuh api neraka. Sahabat tentu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami pengen tahu siapa sih orang yang haram disentuh oleh api neraka. Dia menjawab, qala kullu hayyin layyin qarib sahl. Ada 4 kata yang rahimahullah Nabi sampaikan dalam hadis ini. Mereka adalah orang-orang yang hayyin, layyin, qarib sahl. Nah, jamaah rahimahullah, kita bahas yang pertama, hayyin. Apa sih hayyin? Para ulama hadis menjelaskan kepada kita tentang kata Rasulullah dengan hayyin ini. Maknanya agak banyak, tapi pada dasarnya adalah sesuatu yang apabila kita mendapatkan baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tenang menyikapinya. Hayyin itu tenang, nggak gerabak gerubuk, nggak gerasa gerusuk, nggak mudah panik. Itu hayyin. Karena kita biasanya kalau menyikapi hal baik itu menyenangkan, apalagi nggak menyenangkan, terkadang kita gampang ngegas, mudah naik darah, cepat sekali merespon sesuatu itu dengan pandangan mata tajam, raut wajah yang berubah, suara yang meninggi,
ekspresi wajah yang terkadang nggak menyenangkan. Kamu ini pelit. Kata siapa saya pelit? Bapak ini sangat betul. Memang dari sananya saya selalu tahu apa orang saya. Cepat. Nah, kalau Hayy lambat, tenang menyikapi apapun yang sampai kepadanya. Maka banyak orang tertipu itu yang paling banyak karena responnya yang berlebihan. Yang dalam bahasa anak muda itu sumbu pendek, mudah meledak. Pak, anak bapak kecelakaan. Di mana? Kapan? Ini Pak lagi di rumah sakit mau operasi Pak. Iya toh iya Pak, kirim duit Pak kalau mau kami operasi. Langsung panik transfer. Padahal anaknya lagi ngorok di tempat posku. Banyak orang ketahui ini mungkin juga butuh kemuning, ketipu. Kenapa? Menanggapi sesuatu, menyikapi sesuatu sangat cepat, tidak tenang, terburu-buru. Pak, anak bapak kecelakaan di mana? Dekat Payan Mas, langsung ngegas motor karena bapak yang kedungkel, nggak nyampe ke anaknya. Nah, Hayy lawan dari semua, tenang jiwanya, penuh pertimbangan, tidak gerasa gerusu, tidak mudah marah, menyikapi apapun yang sampai kepadanya penuh dengan ketenangan. Karena kata Rasulullah, Atta'ani minallah wal ajalatu minas syaitan. Tenang, pelan, tertata itu datangnya dari Allah. Sementara terburu-buru, gerasa gerusuk datangnya dari setan. Pengen cepat-cepat. Kalau dalam kegiatan kita sholat aja, kadang imam itu belum sampai ke dalam kepada posisi ruku yang sempurna, makmum sudah ruku. Padahal kata Bara bin Azib, kami tidak bergerak sebelum Nabi itu sudah pada posisi sempurna, baik ketika ruku maupun ketika sujud. Kami tidak bergerak, ini sahabat Nabi yang sholat di belakang Nabi, sebelum kami yakin betul bahwa beliau Rasulullah telah meletakkan wajahnya di tempat sujud, baru kami bergerak. Nah, kadang kita kan terburu-buru, apalagi imamnya tua, lambat gerakan. Makmumnya anak muda saat ditempong, itu termasuk godaan hinzi namanya atau khonza. Ada spesial setan kata Rasulullah yang memang kerjaannya menggoda orang, ganggu orang ketika sholat. Di antara gangguannya dibikinnya tergesa-gesa supaya pengen cepat selesai. Kadang bahkan sampai nempong imamnya. Tahu semua ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi Hayy tenang, tertata, pelan, nggak gerabak-gerubuk dalam menyikapi apapun yang sampai kepadanya. Baik hal itu menyenangkan jiwanya. Kadang senang jiwa kita. Pak, bapak dapat sayembara Pak, Toyota Innova Zenith Pak. Woi loncat dia. Nggak taunya Pak itu syaratnya harus sekian-sekian setorannya, nggak ada duitnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi memang harus dilatih. Segala sesuatu itu perlu mujahadah, perlu serius, perlu sungguh-sungguh. Sampai kita pada taraf nanti, apapun yang sampai kepada kita, kita sudah nggak kaget, nggak panik, nggak lagi responnya berlebihan. Apapun bentuknya, udah tenang kita. Kok bapak anaknya kecelakaan, tenang aja. Loh, mau diapain? Dia sudah tanya, masa saya mau ngejar dia mau sekarang supaya nggak celaka? Kan nggak mungkin Pak. Itu poin pertama dari mana Hayy. Kemudian poin kedua dari mana Hayy, jamaah rahimakumullah, kata para ulama kita bahwa orang yang Hayy itu orang yang tidak mudah melaknat, tidak mudah mencela, memaki, mengumpat sesuatu apapun yang sampai kepadanya. Naik motor santai, serempet orang. Biasanya kan keluar kebun binatang Ragunan. Mata kamu tahu di mana? Buta kamu. Tapi kalau orang Hayy udah, kenapa ini? Maaf ya Pak, boleh nggak apa-apa. Kamu kan mungkin sengaja kan? Iya Bapak. Iya ini qadarullah wa masa'a fa'al. Ini takdir Allah. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Aku sudah hati-hati. Nggak melaknat, apalagi sampai mencaci maki, mencela orang itu. Mata kamu taruh mana? Dan itu kembali jemaah dilatih terus. Sampai pada suatu saat kita itu apapun yang sampai kepada kita meresponnya sudah standar aja, nggak lagi berlebihan, nggak lagi loncat, terkaget-kaget ataupun jerit-jerit, nggak lagi.
apalagi nanti ketika menyikapi kematian misalnya. Karena hari ini banyak orang itu bagus dalam ibadahnya kepada Allah, tapi ketika ada orang yang cintainya meninggal dunia, dia niyahah meratap, mencaci maki, mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Maka itu termasuk dosa besar ketika menyikapi kematian, keluar ungkapan dari mulut kita berupa ratapan. Ya Allah, kenapa ayah saya ya Allah? Itu ratapan. Ya Allah, dia kan masih muda ya Allah. Ratapan. Ya Allah, kenapa anak preman yang bandel besar yang mati duluan ya Allah? Apalagi itu, malah nyuruh orang lain mati maksudnya. Nah, poin kedua dari hayyin, yang pertama tadi tenang, yang kedua dia apapun yang sampai kepadanya yang tidak menyenangkan pun dia tidak akan mencaci, mencela. Poin yang ketiga kata para ulama di antara makna hayyin adalah selalu memandang orang beriman itu dengan pandangan ainul ridha, husnuzon. Mudah memaafkan dan dia senantiasa memberi uzur kepada orang lain. Nggak ada ungkapan memang sudah wataknya dia itu begitu. Oh, mungkin dia sakit. Kenapa dia tak gotong royong? Mungkin lagi sibuk. Kenapa dia belum bayar utang? Mungkin dia lagi nggak ada duit. Jadi dia selalu mencari uzur untuk kelemahan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang Islam. Selalu berusaha mencari uzur. Jadi kalau ada kesalahan kawannya, dia mencari uzur, bukan memponisnya, bukan mencelanya. Memang malas dia itu. Mungkin dia capek tadi malam ronda, jadi dia udah datang pagi itu lagi. Ya, najamakumullah itu hayyin. Makna hayyin di antara maknanya tenang, tidak gelabah gelubuk dalam menyikapi apapun. Yang kedua, sesuatu yang buruk sampai kepadanya tidak keluar caci maki, cela, laknat dan sebagainya. Ketiga, senantiasa memberi uzur kepada orang lain yang ketika dia melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Dia belum paham, bro. Jangan-jangan dia memang nggak belajar. Kadang di masjid aja kita menemukan jamaah itu takbirnya aja aneh bin ajaib, kayak orang nanjak jalan ke Tanjung Raja, ke Gendong. Allah, jangan diomongin. Mungkin dia belum pernah datang ke masjid aja, dan doainlah. Tapi kalau kita mudah, bukan nggak hayyin, wah, aliran mana lagi? Ya. Jadi kalau dia menemukan sesuatu dari saudara seimannya, dia memberikan uzur. Oh, mungkin dia belum paham, mungkin dia pemahamannya lain, perlu kita luruskan. Jadi tidak ada vonis kepada seseorang itu. Waduh, memang kacau dia ini. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, layyin. Layyin ini secara bahasa artinya lembut. Lembut ini sesuatu yang berat. Jadi kalau kita bicara tentang kelembutan, memang Islam ini lembut itu akhlak yang nomor satu, kata sebagai ulama. Kelembutan itu sesuatu yang sangat istimewa. Yang terkadang kita menganggap bahwa dengan kekerasan semua bisa kita atur, dan bisa enggak ternyata. Ini kita para orang tua sering-sering beranggapan anak itu baru nurut kalau kita paksa, kita bentak atau kita ancam. Memang boleh jadi dia nurut, tapi hasil dari menurutnya karena terpaksa beda jauh dengan nurutnya karena kesadaran. Kalau yang sifatnya perintah, tekanan, paksaan, memang dia lakukan, tapi hasilnya beda ketika dia melakukannya penuh dengan kesadaran. Sebagian kita orang tua kepada anak, sebagian besar guru kepada murid lebih kepada kekerasan, lebih kepada instruksi. Pokoknya begini, 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 awas kamu dilakukan. Ya mereka melakukannya, tapi itu ternyata hasilnya nggak maksimal. Beda kalau kita mengajak mereka, memberikan perintah kepada mereka dengan penuh kelembutan. Maka Rasulullah SAW itu ketika berdakwah di sebuah komunitas yang luar biasa, Quraisy itu dan lain-lainnya, Allah berikan kepada Rasulullah itu memang sifat kelemah lembutan itulah yang menyebabkan beliau disukai oleh orang-orang yang sebenarnya sangat memusuhi beliau. Tapi karena faktor akhlaknya yang lemah lembut itulah
beliau itu dipuji, disanjung, dan pada akhirnya diikuti oleh orang-orang yang membencinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini pujian salam. Sekiranya kamu keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari dirimu. Jadi kalau kita kepada petang udahlah ya, misalnya dia belum ibadah, masih maksiat, kita datang kepadanya dengan doktrin. Datang kepadanya, kamu ini gimana? Sembahyang enggak, berjudi jojong, puasa enggak, kamu ini mabuk jojong. Kecil kemungkinan dia akan ikut kita. Tapi kalau kita datang kepadanya, enggak membicarakan dulu tentang maksiat, bicara tentang yang lain. Datang penuh dengan kelembutan kasih sayang sekali. Datang pertama bawa martabak bangka atau royal, ya ngobrol kosong aja. Bro, ngopi dulu kita bro, ngobrol cerita dulu. Datang kedua bawa lagi sate padang, ngobrol lagi. Datang ketiga baru mikir dia. Tapi kalau kita datang, yuk besok kita ke masjid ya sholat, kamu nggak pernah sholat. Apa kata dia? Mama gitu. Ya, kecil kemungkinan. Itu orang lain ya, orang misalnya tetangga kita. Kalau anak ya atas perintah kita, mungkin dia nurut di depan kita, tapi boleh jadi di belakang kita enggak. Kenapa? Karena dia nurut itu akibat paksaan, bukan kesadaran. Maka lemah lembut ini jamaah rahimakumullah sesuatu yang istimewa. Kata Rasulullah SAW, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa sana. Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan berada pada sesuatu, melainkan dia akan memperindahnya, menghiasinya. Sebaliknya, jika kelembutan dicabut dari segala sesuatu, maka akan membuatnya menjadi buruk. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau segala sesuatu diiringi dengan kelembutan, maka lemah lembut itu membuatnya menjadi semakin indah kebaikan itu. Sebaliknya, kalau kebaikan itu tanpa kelembutan, maka yang berakhir ada keburukan. Contoh kita ngasih orang, nih ambil lah. Mungkin orang ngambil, tapi dalam hatinya, ini enak betul dikasih bapak itu. Makan. Bapak ini nyuruh, bapak ngamuk ini. Jadi beda, jamaah rahimakumullah. Maka segala sesuatu yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, maka Allah jauhkan dari kebaikan. Apapun yang dijauhkan dari kelembutan, walaupun itu dalam hal yang baik, nanti pada akhirnya akan dijauhkan. Kata Rasulullah, "May yukhrimar rifqa yukhrimal khair." Orang yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, maka dia dijauhkan dari kebaikan. Hadis sahih dari Imam Muslim. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, walaupun kita dermawan, walaupun kita ahli ibadah, tapi kalau kita kasar kepada manusia, respon mereka kepada kita pada ahlinya tetap buruk. Memang bapak itu baik, dermawan, sering ngasih kami, sholatnya rajin, tapi kalau sudah ngamuk berlebih. Memang bapak itu ahli ibadah, suka ngasih, tapi ngomongnya ketus, enak, kasar. Kalau ngomong itu kasar. Jadi ujungnya enggak kita dapatkan seperti yang kita bahas kemarin ya. Kalau ada 4 orang yang bersaksi kita baik pada hari kematian kita, maka Allah terima kesaksian itu dan Allah ampuni dosa-dosa kita yang tetangga kita nggak tahu. Ya, yang sudah kita bahas kemarin. Mamin yamutu, mamin muslimi yamutu, seorang muslim yang meninggal kemudian bayashhadu disaksikan. Arba'atun min jiranihi adnainya, 4 orang tetangga terdekatnya, mereka annahum la ya'lamuna minhu illa khaira. Kami enggak tahu tentang bapak ini, kami tahu beliau ini baik, lembut ramah. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala qad qabiltu qawlakum wa ghafartu lahum ma la ta'lamun. Aku terima kesaksian ucapan kalian dan aku ampuni dosa-dosa jenazah ini yang kalian enggak tahu di belakang kalian melakukan. Nah, jamaah rahimakumullah, lain lembut dalam sikap, lembut dalam ucap, lembut dalam perbuatan. Bagaimana lembut dalam
sikap kita ketika memberikan sesuatu, ketika nolong orang, ketika melakukan pelayanan penuh dengan kelembutan. Silakan Pak, monggo Pak. Ya, kayak kita di Samsat kadang-kadang sakit hati gitu. Duduk dulu Bu, nanti dulu. Kita mau ngantar duit. Muka tuh ya. Kalau di bukit kabarnya nggak lagi, udah bagus ya. Kalau di kota Bumi sering ribut, saya lihat sendiri ribut di situ sama orang yang ngantar. Kenapa? Yang melayani aja mukanya aja enak dilihat, belum sikapnya udah gak nyaman. Salah dikit sini, naruh di dalam situ. La ilaha illallah. Maka sering berantem. Kalau bukit kabarnya udah bagus ya. Banyak orang kota Bumi bayar pajak ke bukit, saya dengar. Kalau sama saya nggak berani banyak kenal gurunya. Kadang ditawarkan, Habib biar kami urus sampai pulang aja, nggak dosa. Zolim kepada yang antri. Gitu dong, iya. Karena banyak orang-orang itu ketika punya koneksi memanfaatkan. Jangan jemaah zolim, udah kita bahas pertemuan pertama 2 bulan yang lalu. Walaupun itu anak kita dia nawarkan dia biasa yang bayar ayah pulang aja enggak. Kenapa? Dia akan melangkahi urutan yang lain. Malah kadang bangga. Kalau saya mah gampang, sampai naken saya sih, nggak perlu kesana. Wow, dia kira nggak berzolimi, jelas berbuat zolimnya. Aturannya dia antri, nulis, bayar. Tapi kalau dia apalagi lewat calo, udah jelas itu banyak yang cari mudahnya saja lalu menganggap biasa aja loh. Jadi semakin tua umurnya semakin menjaga perilaku kita. Nah, lembut dalam sikap, lembut dalam ucap. Jadi gunakan suara itu sesuai kebutuhan. Pastikan volume suara kita sesuai standar kebutuhan orang yang mendengarnya. Ini lembut dalam ucapan. Karena terkadang kita masih menyaksikan 3 orang ngobrol di pinggir gang kayak sekampung. Pas dilihat, nah cuma bertiga. Pilihan 1 RT yang ngobrol. Kenapa? Beradu ngomong paling kuat, menyela pembicaraan, memotong pembicaraan orang lain. Apalagi kalau lihat, kamu tahu apa? Saya ini lihat. Yang lainnya diem. Tapi kalau yang lain datang, enggak, saya juga lihat. Akhirnya ngobrol 3 orang, tapi serasa 1 RT yang ngobrol. Kenapa? Suaranya melebihi kebutuhan. Maka lembut dalam sikap, lembut dalam ucapan. Gunakan volume suara sesuai kebutuhan. Kalau nyuruh bini bikin kopi, kau usah juga amat, pelan-pelan. Dek, kopi deh. Kopi deh. Saya sini, kata dia. Aduh ribut. Kecuali bini kita mulai muda, dia nggak boleh keluar. Jadi mulai terganggu, karena kalau nggak kuat menjadi nggak dengar. Nah, jamaah rahimakumullah, sikap, lembut dalam sikap, lembut dalam ucapan, lembut dalam perbuatan. Memang kalau kita bicara kelembutan jemaah, masya Allah, berat kita mengamalkannya. Tapi saya yakin ketika kita sudah paham ilmunya, pelan-pelan kita berusaha untuk memperbaiki. Bicara kepada anak, kepada istri, kepada kawan, volume suara sesuai kebutuhan. Sikap kita juga mengurangi kekasaran, karena ada orang berpikir kalau nggak kasar nggak selesai urusan. Nggak akan berbuat kebaikan. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Allah menghendaki sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang baik dalam rahmat Allah, Rasulullah bukan diberikan harta kepada keluarga itu, tidak diberikan istana, nggak diberikan kekayaan. Jadi jangan sampai kita menyangka ketika ada sebuah keluarga diberi harta yang banyak oleh Allah, Allah sedang merahmati mereka. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah menghendaki sebuah keluarga itu jadi keluarga yang baik dalam pandangan Allah, maka yang pertama Allah masukkan kepada keluarga itu ke dalam hati mereka adalah kelembutan. Dalilnya sahih, jamaah rahimakumullah. Innallaha iza rada bi ahli baiti khairan adkhala alaihimur rifqa. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Dimasukkan ke dalam hati seluruh anggota keluarganya lemah lembut. Ngobrol suara sesuai kebutuhan. Sikap juga sama seperti itu. Tindakan juga sama seperti itu. Kadang kasar, anaknya ngasih makan ke anak aja piringnya didorong.
lambat dikit bini nyiapin makan mulanya meja. Nah, zaman dulu kata kawan, zaman dulu Allah benar apa enggak? Bini itu kalau lambat nyiapin makan piring terbang dari zaman dulu. Mudah-mudahan enggak ya, cerita itu mudah-mudahan bohong ya. Tapi kabarnya memang pernah kejadian itu. Lambat nyiapin makan piring itu sabar, itu masih kode kali cepat. Nauzubillah ya. Nah, hadis ini jamaah rahimakumullah, ketika bicara lain, Allah ketika menginginkan sebuah rumah tangga keluarga itu baik dalam pandangan Allah, ternyata Allah berikan kepada seluruh penghuni rumah tangga itu, keluarga itu, dengan kelembutan di hati mereka. Boleh marah? Boleh. Marah itu kan terbagi dua. Satu, marah yang Allah murkai, marah yang berkenaan dengan urusan dunia. Anak kita naik motor kecelakaan, nggak perlu marah, urusan dunia. Tinggal kita dandan aja. Marah yang dimurkai Allah. Toples antik dari Cina, dari Beijing jatuh sama batu rumah. Dia namanya sudah jatuh, kodarnya ajalnya jatuh. Nggak perlu kita ngoceh sama ini. Itu marah yang dimurkai Allah. Marah yang diperbolehkan itu marah ketika anggota keluarga kita itu tidak menjalankan syariat Allah. Anak kita nggak sholat, nggak sembahyang, bini kita nggak berjilbab, nggak berhijab, wajib kita marah. Tapi marah juga terkendali. Yang hari ini kadang kita kembali ke marah. Kalau anak kita telat bangun pagi kita marah, takut telat ke sekolah. Tapi ada anak yang bangun kesiangan itu nggak sholat subuh, orang tuanya tenang-tenang saja, nggak marah. Anaknya pulang dari zuhur sampai maghrib asar tak kemana, maknya nyambut dengan riang gembira, nggak ditanya di mana tadi nak, asar di mana kamu. Tapi kalau anaknya bawa tupperware, maknya hilang tupperware-nya, oh ngamuk dia. Kalau ayamnya belum pulang maghrib, ngoceh dia sepanjang maghrib itu. Tapi kalau anaknya nggak pulang, dia tenang-tenang saja, nggak pernah berpikir anak sholat di mana. Jadi kalau berhubungan dengan syariat yang dilanggar, wajib kita marah. Bahkan dalam agama kita tidak ada sesuatu yang boleh kita pukul kepada anak kita kecuali dia tidak mengerjakan sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakmu sholat, kata Nabi. Wahum abna'u sab'in sinina, ketika umurnya 7 tahun, perintahkan dia sholat. Bukan anjurkan, bukan, perintahkan. Wadribuhum alaiha, pukul anakmu itu. Kalau dia nggak sholat, wahum abna'u asli sininya, 10 tahun dia nggak sholat, pukul. 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun nggak sholat, suruh pukul. Wadrib, sadrib, pukul anakmu itu. Tapi hari ini jarang, mungkin nggak ada. Pernah nggak kawan-kawan mukul anak subuh nggak bangun? Enggak, ya. Saya kasihan. Tadi malam nonton MU sama Newcastle United, dia begadang. Tidur lana, kamu kan habis nonton bola. Ya, kalau di masjid ini harus jelas ya. Kalau orang tua zaman dulu pintu digedor, nah, ayam udah bangun, subuh, bangun, ayam udah bangun. Mantap. Walaupun anaknya masih ngantuk, keluar dia duduk. Nah, jemaah rahimakumullah, lemah lembut sesuatu yang istimewa. Maka kata Rasulullah SAW, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yujza'u min syai'in illa sanah. Segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, dan tanpa kelembutan akan tampak buruk dan jelek. Maka Rasulullah itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah yang terkenal itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, lembut, berkasih sayang sesama orang Islam, tegas terhadap orang kafir. Yang hari ini juga jadi masalah terhadap orang kafir, bergandengan tangan, toleransi, sama orang Islam prototan. Ya, beda capres udah mulai lain ngolehnya. Ya, beda partai sudah mulai pindah masjid. Ya, kemarin itu kenapa partainya itu, kita kan partainya lain. Tapi sama orang kafir say hello. Halo kok, apa kabar kok, mantap kok. Sama orang Islam jelas keislamannya.
Jenggotnya panjang, jidatnya hitam, berpapasan, la salam wala kala, cecak kalinya. Harusnya kan sama Waalaikumsalam. Kayak kawan-kawan tablik kalau ketemu kita, mantap benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Motor masuk ke kampung-kampung itu orang Islam. Jadi apa? Familiar, super ramah. Baik, itu poin tentang kelembutan lain. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah itu kata Allah utusan Allah dan tegas kepada orang kafir, berkasih sayang, berlemah lembut sesama mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, bicara kelembutan, walaupun saudara kita, tetangga kita masih penuh dengan kemaksiatan, tetap kita berusaha mendakwahkan mereka dengan penuh kasih sayang. Karena terkadang kita ini ada perasaan apakah takut ataukah kita memang sudah dongkol, akhirnya mendakwahi mereka itu udah gak pas lagi, keras gitu. Padahal mereka muslim, mereka mukmin. Sementara kalau kita berkaca kepada firman Allah, bagaimana ketika Musa dan Harun diutus oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Ketika Musa dan Harun diutus oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Tahu sendiri ya Fir'aun. Bukan lagi membunuh, bukan, sudah mengaku dirinya Tuhan. Tapi apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Datanglah kalian kepada Fir'aun yang sudah melampaui batas. Datanglah Musa, Harun kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Bicara kepadanya dengan kata-kata yang lembut, layyin. Bayangkan, kepada Fir'aun yang begitu ganasnya saja Allah menyuruh nabinya Musa dan Harun untuk bicara lemah lembut. La'allahu yatazakkaru ayyasa. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut kepada Allah. Nah, kalau ada saudara kita yang masih maksiat, maka saya katakan di awal tadi, datanglah penuh dengan lemah lembutan. Datang kepadanya, jangan langsung ngajak dia ke masjid. Bawa dulu martabak barokah. Kemudian sate padang, ya. Ketiga baru bawa pindang bau. Habis itu baru ngomongin kapan lagi kamu mau. Iya, nggak enak juga. Sudah 3 kali mamanya di sini. Berangkat ya. Berangkat. Oh, kalau kita kasar, waduh, makin jauh dari kita. Enggak bisa sama dia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berharap lewat di atas jembatan Sirat yang di bawahnya Jahannam, tidak ada satu helai pun dari bulu badan kita terbakar, maka kata Rasulullah, pastikan kita memiliki sifat qarib, supel, mudah akrab, familiar. Ketemu siapapun senyum, sapa, salam. Apalagi ketemu mantan, kabar kamu, jangan. Bahaya itu, nanti cinta lama bersemi kembali. Nggak usah senyum-senyum mama. Sehat mbak? Iya mas. Nggak usah panggil mas, ini panggilan kita dulu. Qarib, akrab, mudah bergaul dengan siapapun, tidak membatasi dirinya baik kepada orang yang sudah taat ataupun belum taat. Dia senyum, sapa, salam. Menyenangkan jika diajak bicara, respect dia. Kalau ngobrol tuh bertatapan muka dengan muka. Karena ada yang orang ngomong muka kemana, mulut kemana. Kita kan nggak suka nggak bapak-bapak diajak ngobrol orang yang ngomong oleh lain. Ya biasanya orang yang maaf ya, orang yang punya jabatan, orang kaya, kalau ngomong, padahal yang ngomong sebelah sini, langsung pindah aja. Ini pak muka saya ngomong di sini. Jadi akrab, karib, murah senyum itu kita bisa menghargai siapapun lawan bicara kita, walaupun secara ekonomi mungkin bawahan kita, staf kita, anak buah kita, tetap bicaranya itu bertatapan. Nabi SAW itu tidak pernah kata para sahabat bicara dengan siapapun kecuali beliau saling menatap. Ini sama jenis ya. Jangan janda bohai, jangan, bahaya tatapan mata ya, dari mata turun ke hati. Ini yang sesama. Jadi kalau sama wanita ya lihat ke lain-lain lah. Berapa mbak sayurnya mbak? Saya di sini muka, jangan mbak, saya takut tergoda ya kan? Baik, yang rahimakumullah, qarib.
akrab, mudah bergaul, menyenangkan diajak bicara, wajah yang senantiasa berseri-seri, suka menebar salam, bazdus salam, wa it'amut ta'am, kata Nabi. Sebarkanlah salam dan berilah makan. Kita ini walaupun orang kaya, kalau diantar sate padang ke rumah, cerah muka kita. Ya, walaupun kita bisa beli gerobaknya. Ya kan ya? Ini luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir, udah kita bahas, mungkin udah kemarin. Karena dia sebelah kaya, 20 tahun bertetangga, nggak pernah kita ngirim apa-apa dengan alasan dia kan orang kaya, jangan dikasih sate gerobak, jadi beli sama dia. Enggak, cuma walaupun dia kaya, ini bagian berita agama, sesekali kita ngasih hadiah. Pak Haji, saya dari pasar Pak Haji, jeruk Pak Haji, mana jeruknya kan Pak Haji, mantap jiwa Pak Haji. Apakah Pak Haji menolaknya? Enggak mungkin lah, terima kasih, jazakallah khair, ya Allah. Dari tadi saya mimpi jeruk. Padahal Pak Haji bisa beli warung jeruk itu sekalian. Tapi kebaikan kita itu akrab, ramah, qorib, yang rahimahullah, itu merupakan sifat yang kata Rasulullah 4 hal tadi diharamkan baginya untuk disentuh api neraka. Dan kalaupun kita tidak punya apa-apa, jamaah rahimakumullah, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa'ahu biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kalian hanya mampu ketika bertemu saudara kalian berwajah ceria. Nggak bisa ngasih uang, nggak bisa traktir makan, senyumlah ketemu kawan. Jangan katakan tambah tua Pak Ustaz, gimana mau senyum? Tetap senyum. Sehat bro, alhamdulillah. Nah, jemaah rahimakumullah. Dan kita paham semua ya, bahwa senyum di hadapan saudara kita itu sedekah untuknya. Tabassumuka fi wajhika lakas shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Tapi ingat, ini khusus sesama jenis. Dengan lawannya jangan senyum, lakinya ngincar di belakang kita, yang ngomong laki-laki. Tapi jangan lupa dimaknai senyum sedekah pas Jumatan kotak infak lewat senyum. Enggak nih sih Mas, kata Pak Ahmad Junaidi, senyum sedekah, bisa senyum dari mana? Memang belum dikekut gitu. Bahaya itu ya, alhamdulillah. Salah memaknai gara-gara ngajinya sambil ngantuk ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Orang yang akrab, yang ramah, yang qorib itu kata para ahli apa ya? Ahli filsafat ya. Kehadirannya ditunggu, kepergiannya dirindu. Ya, dia hadir ditunggu kemana lah? Udah 3 hari nggak sholat maghrib, mama itu. Orang merindukan kehadirannya. Jangan sampai kita ada, alhamdulillah bahwa itu nggak nongol. Kenapa? Enak dari mukanya. Mukanya masuk kecut aja. Oh, waduh, jangan nauzubillah ya. Kehadirannya dinanti, ketiadaannya dirindui. Baik, yang terakhir yang keempat, sahlun. Orang tua kita dulu banyak ngasih namanya sahlan. Arti orang tua itu doa, mendoakan supaya anaknya ini mempermudah urusan orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, mempermudah urusan orang lain ini sesuatu yang juga istimewa sekali ya. Kenapa akhir zaman ini orang itu terkadang punya prinsip yang sangat mengerikan. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Kan gila. Nah, itu ya kata-kata juru. Kawan saya tuh, karena kalau sulit kenapa? Gila, itu prinsip gila. Kalau zaman dulu dari sembelih orang, itu saya bilang, kita hidup ini permudah urusan orang, jangan dipersulit. Nanti Allah bikin sulit kita dari lebih dari yang kita lakukan kepada orang lain. Sahlun, sahlan. Jadi setiap orang yang punya kepentingan dengan kita, apapun kita permudah. Ayam kita ditabrak orang, nggak usah minta ganti kambing. Jangan dihitung wah ayam ini seminggunya 10 telurnya, sebulan 40, umurnya kira-kira 5 tahun kali 5 tahun wah 6 juta ini totalnya. Gila. Masih ada yang seperti itu. Ketika tabrakan lecet, urut, scan, bawa ke rumah sakit, 3 kali urut 300 dihitung total 2 juta. Astagfirullahaladzim. Parah betul kalau saya kayak dia mengira apa yang diambilnya itu akan bermanfaat. Tidak, jemaah, Allah akan ambil lebih dari yang dia dapatkan.
Udah kita bahas kemarin ya. Kezaliman kepada manusia Allah balas kontan di dunia sebelum tiba hari kematian. Kullu zunubi yu'akhirullahu masa'a ila yaumil qiyamah illa al-baghi wa utuqul walidaini aw qati'atir rahim. Yu'akhiru sahibi dunia qabla maut. Segala macam bentuk dosa kepada Allah, Allah tunda azabnya sampai hari kiamat. Ada orang nggak sembahyang sampai mati, sehat, gagah, kaya. Memang Allah azab. Encik kongkong sehat semua, 100 tahun masih maraton sama center. Nggak sholat, jalan nggak azab oleh Allah. Enjoy, bahagia, hartanya banyak. Banyak juga saudara kita nggak sembahyang sehat. Tapi kalau 3 hal ini pasti Allah azab di dunia sebelum tiba hari kematiannya. Di antaranya adalah al-baghi, berbuat zolim kepada orang, nyusahin orang. Itu termasuk kezaliman. Ya, nantilah kan mereka yang butuh kita, nggak perlu kita cepat-cepat amat. Itu saya dengar cerita kawan-kawan. Orang dari dusun berobat ke puskesmas, sampai sana sudah setengah. Pegawainya masih ngobrol, ketawa-ketawa, ngehe-ngehe. Lalu apa kata mereka? Tunggu-tunggu aja, mereka yang butuh kita. Saya bilang, udah parah betul orang kau sampai gitu. Orang dari kampung itu nggak mungkin mau ke rumah sakit atau ke puskes kalau nggak parah betul. Kalau hanya pilek, batuk, kerokan, dia orang itu saking nggak maunya. Kalau mereka sudah datang betul-betul mereka itu sudah darurat, wajib cepat-cepat kita layani. Bukan kita katakan, mereka yang butuh kita. Kantor-kantor pelayanan pemerintah kan sering begitu. Kan mereka yang butuh kita, santai aja kita nanti. Orang sudah kejambur bahasa keren di situ, dan miring-miring ngurus KTP dari Gendot sana nyampe itu capir, udah habis, udah gak kerja, nyampe situ. Nanti ya Pak, fotokopi dulu Pak, sabar ya Pak, kami mau ngobrol-ngobrol. Gawat, alhamdulillah. Sahal, memudahkan urusan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi urusan dia, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini. Berapa hari? 1 bulan penuh. Bayangkan kita nemenin teman kita ke kota bumi untuk urusan dia, lebih Rasul cintai, kata ulama hadis, lebih besar pahalanya daripada engkau bukan main umroh ke Mekah Madinah lalu iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Lebih Allah, lebih Rasulullah cintai kau temani kawanmu untuk urusan dia. Allah. Bayangkan jemaah. Yuk teman saya yuk ke kota bumi, yuk nyari apa? Beli alat motor di bukit nggak ada. Yuk oke, siap. Mana dari jemaah di sahih ini lah. Wala'an amsiya ma'ahi fi hajjah ahabu ilayya min an ta'kifa fi hazal masjid yakni masjid Madinah Syahra. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim, orang Islam, untuk keperluan dia, mendampingi urusan dia, hajat dia, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid aku ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Sebulan penuh umroh cuma di Madinahnya 3 hari, itu sudah naik 32 juta. Kalau 30 hari tinggal kali 10, 300 juta. Bayangkan jemaah, kata Rasul seperti itu. Jadi kalau ada kawan kita minta temenin, minta apa, yuk bantu, siap. Mang, nanti temenin aku ya ke pasar. Oke bro, tapi jangan minta ada ujungnya ya. Nanti bakso tusuk ya sama kopinya, sama semua. Jangan rugi. Nggak dapat pahala iktikaf lebih dari 30 hari jemaah. Jadi sahur memudahkan urusan orang, tidak mau berbelit-belit, apalagi yang kaitan dengan dunia. Sudah apa-apa, tabrakan, becek, sudah apa, dan masing-masing aja. Loh Pak, nggak apa-apa, ini sudah takdir Allah. Ayamnya sudah, memang sudah ajalnya Pak. Enggak, Pak saya mau ganti, ya udah ganti berapa terserah. Wah Pak, kau di sebelah sana, jadi kambing ini. Oh ini enggak Pak, saya ada ngaji Pak. Bercanda. Bapak kalau pengadilan memang sudah ajal. Kucing ya sudah ajalnya Pak, nggak perlu apa-apa. Jadi jangan mempersulit urusan orang lain, nggak usah berbelit-belit, usahakan senantiasa mampu menyenangkan orang lain. Udahlah nggak usah bayar, masa cuma gini aja mau bayar.
Kadang-kadang maaf kita dan kan kita nggak paham aja, karena cuma bautnya miring dikit dan 50.000 kaget juga kita Allah 50.000 cuma baut. Kata dia ilmu itu mahal coy. Ilmu itu mahal. Padahal kalau kita tahu selesai. Oh boleh buat kadang agak di mana gitu ya. Oh iya. Kalau hanya gini ya nggak usah lah. Nggak apa-apa, cuma gini aja kok. The best kami. Besok rusak dia lagi, itu teleponnya lah. Tapi besok mungkin ada lain lagi ceritanya. Ada marah-marah. Jadi termasuk dalam hal utang piutang ini yang paling berat. Gimana sih Ustaz kalau kita hutang piutang? Hutang piutang dalam agama kita, nah, kalau sudah jatuh temponya maka yang berhutang wajib memberitahu kalau dia belum mampu. Jangan dia boleh kita. Jadi tanggal 30 September bayar, tanggal 30 belum mampu bayar, yang paling beradab datangi rumahnya. Pak, maaf, janji nggak bisa ditepati, tanggal 30 saya belum bayar. Saya akan tetap bayar besok. Itu yang paling tepat. Nomor 2 telepon paling enggak. Pak, saya belum bayar. Pak, saya tahu hal ini Pak, sudah jatuh tempo. Jangan sampai kita zalim, datang waktu temponya telah habis, tanggal 30 SMS nggak dibales, WA nggak dibaca, telepon nggak diangkat. Sudah kayak Bang Toyib nyanyi yang ngutangin Bang Toyib, Bang Toyib. Ujung-ujungnya putuslah tali persahabatan. Betul lah kata Facebook, tidak ada pemutus tali persahabatan yang paling tajam kecuali utang. Kita punya utang semua, jangan sih punya utangnya kan udah tempo tak? Demikian 4 hal: hayyin, layyin, qorib, sakhir. Tenang, lembut, akrab, memudahkan urusan. Insyaallah mampu kita amalkan, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum.